Isu-isu gender sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah perbedaan peran gender yang sudah terbentuk sejak lama di masyarakat. Peran gender atau gender role merupakan berbagai aktivitas atau pekerjaan yang sengaja diidentikan sebagai tanggung jawab perempuan atau laki-laki. Peran gender yang dibedakan antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh konstruksi sosial berdasarkan jenis kelamin karena adanya perbedaan biologis. Jenis kelamin bersifat biologis dan natural, sementara gender berkaitan dengan aspek sosiologis dan kultural. Secara biologis, perempuan dan laki-laki memang memiliki perbedaan, namun lingkungan masyarakat menafsirkannya menjadi tuntutan sosial dalam berperilaku, perbedaan hak, peran, dan kuasa. Hal ini kemudian menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, seperti perempuan seringkali hanya dilihat sebagai manusia yang memiliki peran reproduksi, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Perempuan bertugas melakukan pekerjaan domestik dan merawat anak, sedangkan laki-laki tugasnya bekerja dan melakukan pekerjaan berat atau kasar. Padahal laki-laki dan perempuan bisa saling membantu dalam bekerja, melakukan tugas domestik, dan merawat anak. Hal tersebut masih dilanggengkan oleh masyarakat karena sejak dulu berada dalam lingkungan yang patriarki. Dapat dikatakan, pemikiran seperti itu sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. Sistem patriarki juga memunculkan ketidaksetaraan gender yang mana menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Terdapat nilai-nilai tradisional di masyarakat yang memandang laki-laki itu superior sementara perempuan subordinasi. Perempuan digambarkan sebagai pihak yang lemah dan emosional, sedangkan laki-laki kuat dan rasional. Padahal sifat-sifat tersebut bisa jadi berbeda pada setiap orang. Laki-laki seringkali lebih diutamakan dalam pembagian kerja dan kehidupan bermasyarakat. Laki-laki banyak ditekankan sebagai sosok pemimpin dalam suatu perusahaan, organisasi, ataupun pemerintahan, sedangkan posisi perempuan berada di bawahnya. Banyak perempuan diberitahu untuk tidak perlu berpendidikan tinggi dan memiliki karir yang lebih bagus, karena bisa membuat laki-laki minder dan merasa kalah sehingga sulit mendapat pasangan. Seolah-olah posisi perempuan seharusnya memang di bawah laki-laki. Perbedaan peran gender dan ketidaksetaraan gender juga tidak terlepas dari perspektif masyarakat yang telah terbentuk. Hal ini memunculkan stigma-stigma terhadap orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan tuntutan peran gender yang telah terkonstruksi di masyarakat. Contohnya, perempuan yang mengejar karir sering dipandang sebelah mata dan dipertanyakan kapabilitasnya hanya karena dia adalah perempuan. Laki-laki kerap dicibir apabila menangis dan terlihat lemah, merawat penampilan, serta ketika melakukan pekerjaan domestik. Padahal setiap orang berhak mengekspresikan keinginan dan perasaannya serta memiliki pilihan hidup masing-masing tanpa harus memenuhi tuntutan gender yang terkonstruksi di masyarakat. Setiap orang seharusnya memiliki hak dan kesempatan yang sama, baik dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat. Inilah pentingnya mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender bertujuan agar laki-laki dan perempuan memperoleh hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian yang setara. Kesetaraan gender mengupayakan keadilan untuk setiap orang dari segala umur dan jenis kelamin. Jika berbicara mengenai kesetaraan gender, maka tidak dapat terlepas dari feminisme, sebagaimana kedua hal ini berkaitan satu sama lain. Feminisme muncul karena realitas sosial yang didominasi oleh laki-laki dan adanya ketidaksetaraan gender. Feminisme berusaha membebaskan perempuan dari diskriminasi dan stigma-stigma yang merugikan. Namun, masih ada kesalahpahaman masyarakat terhadap feminisme. Sebagian masyarakat menyalahartikan feminisme sebagai paham atau gerakan yang anti laki-laki dan ingin membuat kedudukan perempuan lebih tinggi atau lebih unggul daripada laki-laki. Padahal feminisme bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender agar setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam hidup, sehingga menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang lebih adil. Feminisme menentang sistem patriarki yang sebenarnya tidak hanya merugikan perempuan tetapi juga laki-laki.
Feminisme kemudian tidak hanya memperjuangkan gender, tetapi juga membela orang-orang yang didiskriminasi berdasarkan ras, suku, atau siapapun yang tertindas. Kesetaraan gender dan feminisme memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas SDM karena adanya pemerataan pendidikan dan perlakuan sosial pada laki-laki dan perempuan. Memberikan kebebasan ruang gerak bagi setiap orang untuk mengembangkan minat bakatnya dan menentukan pilihan hidupnya. Meminimalisir gender stereotype yang merugikan laki-laki dan perempuan. Memperbaiki kualitas parenting karena adanya peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam merawat anak. Oleh karena itu, kesetaraan gender memungkinkan semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk sama-sama terlibat dalam menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik dan berpartisipasi dalam pembangunan.